قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. اللهم ارحمنا بالقرآن. Bunda, surat Al-Jin ini banyak yang agak mirip-mirip. Nah, karenanya yang paling enak adalah sering dimurojaah, dipakai sholat, dan apalagi kalau bisa mengajarkan. Jadi kalau diajarin, malah nanti dikasih tahu sama Allah. Belok-belokannya mana aja yang perlu diperhatikan. Nah, jadi makin diamalkan, insya Allah makin mudah. Diamalkannya bisa dipakai sholat, bisa dipakai murojaah, apalagi diajarkan. Dan ayat 5 ini wa anna dhananna lan taqula al-insu wal jinnu 'ala Allahi kadziba adalah masih testimoni dari jin yang masuk Islam setelah mendengarkan Al-Qur'an bahwa kami dulu mengira bahwa tidak akan pernah ada yang berani berkata baik dari golongan manusia maupun jin perkataan dusta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu perkataan testimoninya kaum jin yang masuk Islam karena mendengarkan Al-Quran. Al-Quran begitu indah, bawa pesan-pesan yang dahsyat, dan mereka sampai nggak masuk akal kalau ada yang berani mengucapkan perkataan dusta terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran pertama ayah bunda, bahwa maksiat itu kalau dibiarkan nanti nggak masuk akal. Kalau maksiatnya satu berhasil, nanti naik. Dia pengen coba yang kedua, nanti pengen coba yang ketiga, terus saja. Nggak masuk akal. Kalau ada orang berani nyuri 1.000 rupiah, ntar berani nyuri 1 juta, nanti berani nyuri 1 miliar, nanti nyuri 1 triliun, nanti nyuri sampai 1.000 triliun, nggak masuk akal. Jadi maksiat itu kalau nggak di stop, ayah bunda, oleh dirinya sendiri, ntar terus begitu. Ramadan ngajarin kita makan 1 piring aja udah cukup. Makan sekali sehari rupanya bisa. Tapi ada orang yang makannya 5 kali, 9 kali dalam sehari. Ada. Dan makannya yang aneh-aneh banyak. Mulai makan yang biasa, makan tempe, makan nasi, makan daging. Dan sampai makan minyak. Timah dimakan, negara dimakan. Hal yang nggak masuk akal. Jadi maksiat tuh ayah bunda, kalau melampaui batas dan terus-terusan, nah nanti akan nggak masuk akal. Dan ini adalah jebakan setan. Diulur, diistidraj. Manusia dibiarin terus. Dibiarin, 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 dibiarin. Nanti udah makin jauh dilepas. Sampai setan aja nggak mau tanggung jawab. Nanti ada dalam surat Al-Hasyr, ayat bunda. Kama sali syaitan. إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. Seperti setan yang berkata kepada manusia, ini bari'um minka.
Seperti setan yang mengatakan kepada manusia, kufurlah engkau, kafirlah engkau. Begitu dia kafir, maka setannya bilang, ini bari minka. Aku nggak tanggung jawab. Ini akhafullah rabbal alamin. Aku takut pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rupanya setan aja masih ada rasa takutnya sama Allah. Manusia yang kesetanan udah nggak ada takutnya. Jadi nanti cari ya dalam surat Al-Hasyr, surat 59 ayat berapa tuh? Setan aja geleng-geleng kepala ngelihat manusia yang kebablasan nih. Jadi kalau udah kebablasan, bingung sendiri, nggak ada yang bisa nyelamatin. Setan nggak bisa nyelamatin, dia juga nggak bisa nyelamatin dirinya. Dan itu yang sampai manusia-manusia waras, jin-jin waras, bingung-bingung. Dulu kami ngira gak bakal ada yang bakal berani ngomong terhadap Allah perkataan dusta. Rupanya banyak juga nih manusia-manusia kurang ajar, jin-jin sialan kurang ajar ngomong pada Allah kayak begitu. Ayah bunda, kalau sama orang tua kita, yang kita hormati, yang kita muliakan, tiba-tiba ada orang yang ngomong kurang ajar, pasti anaknya marah. Betul nggak kira-kira? Marah. Karena orang tua yang kita hormati dihina, difitnah. Nggak usah anaknya. Tetangganya kalau udah dia tahu ini tetangga yang baik, orang yang soleh, ramah, suka nolong orang, dituduh, difitnah, dicaci segala macam. Tetangga pada belain itu, pada ngebelain. Dan bayangin, kalau sama orang tua aja begitu, tetangga sama tetangganya yang saling cinta juga begitu. Masa ini ada orang berani-beranian nggak pakai ilmu, nah, menghina Allah Subhanahu wa taala. Allah nggak adil, payah, dan perkataan-perkataan yang ngawur-ngawur. Termasuk, ah, hujan mulu lagi. Ngapa sih ngirim banjir? Jadi hujan, kering, kemarau, manusia serba salah. Lagi nggak dikasih hujan, ntar dia ngeluh, kemarau, panas banget ini. Apalagi waktu kemarin kita ngerasa El Nino. Bulan apa tuh? Udah panjang kan, panas banget. Seluruh Indonesia. Dikasih air, ngeluh. Terus yang diomelin Allah, marah-marah. Ada lagi orang yang mencela waktu. La tasubud dahar. Jangan kalian mencela waktu, kata Rasulullah. Karena sesungguhnya Allah lah sang waktu. Jadi malam, siang, pagi, petang, semuanya Allah Subhanahu wa taala atur. Dan jangan jangan pernah ngeluh. Mau dikasih gelap bersyukur, dikasih terang bersyukur. Dan satu pelajaran pelajaran bahwa kadang-kadang maksiat yang keterusan tuh nggak masuk akal, nggak masuk akal. Terus pelajaran kedua, dan hari ini dua aja pelajarannya, tentang kazib, tentang dusta. Kalau tadi maksiat nggak masuk akal, demikian juga dusta, bohong. Jadi berdusta tuh nanti keterusan. Sama seperti orang yang jujur, jujur nanti keterusan sampai surga. Kalau dusta juga keterusan sampai neraka. Iya kumul kazib. Hati-hati kata Rasulullah dengan dusta.
Karena sesungguhnya dusta itu mengantarkan manusia kepada fujur, kepada perbuatan dosa. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan kalau dosa itu nganterin ke neraka. Dan orang-orang terbiasa berbuat dusta, dia akan terus berbuat dusta hingga yuktabu indallahi kadzdzaba. Nanti dilabelin, dikasih gelar sama Allah, orang tukang bohong, tukang dusta. Dustanya, keluarganya dibohongin. Ntar orang sekampung dibohongin. Berhenti? Enggak. Senegara dibohongin. Jadi bohongin terus saja. Nanti sedunia dibohongin sama dia. Dan sampai dicap sama Allah yang ngasih gelar nih. Tukang ngibul bukannya manusia. Allah udah ngasih tahu. Ngasih gelar deh. Kazaba. Yang dusta. Hati-hati. Jangan jangan berbuat dusta. Salah satu dusta yang luar biasa dahsyat adalah, ayah bunda, ada kitab yang dianggap suci di dunia ini. Tapi yang nulis itu kitab sama nabinya aja gak pernah ketemu. Jadi yang nulis namanya adalah Paul, jaraknya sama Nabi Isa jauh banget. Nggak pernah ketemu. Dan nulisnya versi dia udah tuh, suka-suka. Nanti ayah bunda barangkali di sini ada yang mualaf pernah dari agama non Islam tahu tuh. Dan itu namanya dusta mendunia itu. Dusta mendunia. Jadi banyak sekali dan selalu ada waktu-waktu kitab sucinya di amandemen di rapat Dewan Konsili. Nah, nanti kalau kalau pengen belajar ntar lihat video-videonya Syekh Ahmad Didat, Dr. Zakir Naik. Di Indonesia ini ada Koh Dondi Tan dan banyak kasih tahu tuh jaraknya aja kepada Nabi Isa ratusan tahun nggak pernah ketemu. Gimana ceritanya dia ini bisa nulis? Jadi dusta yang mendunia. Keren. Jadi itu yang disebut wa anna dhananna lan taqula al-insu wal jinnu 'ala Allahi kadziba. Nggak usah ngomong dusta terhadap Allah. Nanti ya Bunda bakal cari. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang mengatasnamakan diriku berbuat dusta, maka siap-siap tempat jadi neraka jahanam, kata Rasul. Jadi bikin hadis palsu. Salah satu hadis palsu kayak begini. Siapa yang puasa 30 hari di bulan Ramadan, maka dia menjalankan puasa 1 bulan penuh. Nah itu banyak tuh. Siapa yang suka jalan kaki pagi 3 kilometer setiap hari, maka dalam setahun dia sudah jauh banget jalannya. Nah, itu hadis maksud. Jadi kadang-kadang yang model begitu ada lagi yang percaya. Jadi padahal itu buat bohong-bohongan. Di bulan Ramadan ini banyak nih, banyak hadis-hadis gitu. Rawahu Rasulullah Said katanya. Jadi hati-hati ya, bunda. Jadi saya pengen sampaikan, nggak usah bikin dusta atas nama Allah. Ini bikin dusta atas nama Rasul aja, siap-siap. Faliyatabawa maq'adahu minan nar, siap-siap. Nanti bakal ditempatkan di neraka.
Dan seorang mukmin fakir bisa nggak ya Rasul? Jawaban Rasulullah bisa. Seorang mukmin dusta bisa nggak Rasul? Jawaban Rasulullah nggak bisa, nggak boleh. Seorang beriman dusta nggak boleh. Nanti cari hadisnya. Rasulullah tidak mentolerir dusta, bohong. Maka nggak usah bohong. Jangan bohongi diri, jangan bohongin pasangan, jangan bohongin keluarga, jangan bohongin orang-orang kampung, jangan bohongin. Ntar keterusan. Sedunia dibohongin. Nanti sedunia akhirat dibohongin. Jadi nggak nggak ada untungnya. Mereka yang suka bohong. Dan nanti nggak masuk akal. Nggak masuk akal kebohongannya hingga akhirnya dia bikin bohong, bohong, bohong terus. Hingga orang-orang jadi kejebak sama kebohongan dia. Dah, 2 poin aja hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kita dengan Al-Qur'an. Jazakumullah khairan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi